Terus gaya-gaya atau konsep-konsep dari mulai tahun 2010 sampai sekarang ada perbedaan nggak, Pak? Kalau secara umum konsep itu tidak ada perbedaan karena basic kita berbonsai itu mau nggak mau kan kita mengacu kepada pendahulu kita. Pendahulu kita kan Cina, Jepang. Sudah mereka contohkan, katakanlah membuat berbagai macam gaya bonsai. Nah, cuman dalam perkembangannya karena ya namanya penggemar ya, penggemar dalam zaman sekarang itu penggemarnya kan sudah banyak yang anak-anak muda. Tentu mereka lebih kritis, lebih banyak pertanyaan, lebih banyak inovasi dan sebagainya. Nah, akhirnya ada pengelompokan untuk mempermudah penyampaian keterangan kepada anak-anak atau komunitas yang memang baru-baru suka itu. Dan karena mereka itu pasti cenderung kritis, banyak pertanyaan. Nah, itu akhirnya kita ada pengelompokan dalam gaya atau konsep berbonsai itu hanya mempermudah saja. Sebetulnya dalam mempermudah menyampaikan atau menjelaskan, dalam konteks berbonsai dulunya sudah ada sebetulnya, cuman istilah ini hanya untuk memudah penyampaian dalam konteks bahasa Indonesia. Jadi dalam pengelompokan itu ada pengelompokan aliran dipecah, Pak. Oh ya boleh. Ada aliran naturalis, ekspresionis, surrealis, itu pengelompokan. Adapun pengelompokan aliran itu masih dijabarkan dengan berbagai macam gaya ya. Gayanya kalau naturalis tentu itu ada 5 gaya dasar dalam pembuatan berbonsai. Itu ada tegak lurus, tegak berliku, Cokan? Nggak ada. Cokan itu termasuk yang tegak lurus. Cokan itu kan bahasa Jepang. Nah, jadi di awal tadi saya sudah bilang ini pengelompokan ini untuk mempermudah kita dalam memahami. Dan itu kita memakai istilah seperti yang saya sampaikan tadi itu, tidak memakai istilah Jepang. Dia ada tegak berliku, merunduk, merebah, menggantung. Aliran formalis, Itu naturalis. Ya, untuk yang ekspresionis itu sama surrealis itu banyak. Ekspresionis itu ada beberapa yang familiar dengan lihat itu, misalnya kayak Jin, Queen, Gasket itu udah tadi loh. Gasket itu udah masuk menggantung tadi itu. Di natural itu. Nah, itu ada Bujin, ada segitu biasa segini, kurang dalam gitu. lubangnya pot. Terus ada twin, ada triple. Draft termasuk. Draft itu udah surrealis lagi. Kalau jenis kayak landscape gitu, Pak? Itu surrealis juga. Namanya panorama istilahnya.
Sudah. Ya. Tapi kebanyakan yang sering saya lihat itu kalau bontet zaman dulu itu ada kayak taman-taman gitu loh Pak, apa kayak taman-taman gitu loh Pak, bulat gitu. Nah, Itu mereka kan bikinnya memang bukan untuk bonsai. untuk taman Pak ya. Mereka bikinnya memang untuk taman. Dan konsep kita itu berbonsai itu kan apa ya namanya, lebih mengarah kepada konsep untuk pameran atau kontes. Nah, kalau bonsai yang kayak taman, ya tentu mereka orientasinya bukan untuk kontes, untuk taman atau untuk dinikmati sendiri. Kalau untuk kontes tentu ada banyak hal yang perlu kita penuhi sehingga pohon kita ini bisa qualified di meja kontes. Nah, menyambung tadi itu karena banyaknya penggemar baru yang notabene anak-anak muda. Nah, disinilah perkembangan dalam konteks bonsai. Jadi inovasi dan hal-hal yang kritis yang ditanyakan itu semakin kompleks ya, jadi semakin banyak. Jadi kita harus mengikuti, mau nggak mau harus mengikuti perkembangan ini tadi. Ini kita nggak apa-apa Pak ya, Nggak kan apa-apa. turun sana semua ya. Ini dipotong nggak apa-apa. Kembang seperti itu. Di dalam penjelasan Penjurian aliran pun juga Aliran. itu ada berkaitan dengan perkembangan perbonsaian. Jadi misalnya ada kayak naturalis itu memang dari awal orang membuat pohon atau membuat bonsai itu memang gaya dasarnya ya 5 itu, tapi berkembang kemudian menjadi ekspresi karena memang bahannya mereka bahan yang punya ekspresi kuat di gerak irama garis batas. Terus kemudian berkembang lagi karena imajinasi orang itu sudah semakin Udah. Ini enggak sih. oh ya dihilangi aja. Umpamanya jenengan suka sama pohon natural atau formal atau naturalis gitu ya. Terus akhirnya semua bahan jenengan buat formal. Nah ini nggak akan temu nanti ya. kesannya maksa Pak ya. Ya, nggak akan temu sampai kapanpun nggak akan temu karena potensi bahannya nggak di situ. Jadi jangan sampai dengan paksa pakai tangan kanan, tangan kiri, back, jangan dipaksa begitu. Semua mengikuti potensi bahannya. Ya kalau ini saya paksa untuk formal, semuanya tak buat formal. Nah, tapi karena kita melihat potensinya, ya kita memilih gaya sesuai potensi bahan. Itu aja sebenarnya rumusnya. Setelah kita menentukan gaya sesuai dengan potensi bahan, barulah dipilih titik tumbuh yang sesuai dengan gerak irama garis batang berdasarkan gayanya yang kita pilih tadi. Tuh. Ini yang potong pindah. Ini aja, sejakan ini aja. Masing gaya itu juga kita harus tahu. Misalnya
kita tahu potensinya itu gasket misalnya atau menggantung. Tapi kita juga harus tahu menggantung yang baik itu yang seperti apa. Menggantung yang baik itu kayak apa. Nah, contoh ya barang ini tadi, pohon ini tadi. Ini tadi dari awal sudah menggantung, semi menggantung, tapi semi menggantungnya ke kanan. Nah, sekarang saya buat semi menggantung juga, tapi arahnya ke kiri. Nah, ini yang tadi yang menaruh ke kanan kan Mas Pri, ya coba ini dilihat. Ini lebih masuk yang lebih masuk. nah, kan gitu. Sama-sama menggantungnya. Ini enggak dipotong sini. Yang ini lah. Boleh disisihkan. Sama-sama menggantungnya, tapi kita tahu juga harus tahu menggantung tuh yang bagus kayak apa. Yang ke arah ke atas tuh seperti apa, yang ke arah ke bawah tuh seperti apa. Dengan begitu kita lebih bisa memahami potensi bahannya dan bisa memaksimalkan sesuai potensinya. Tuh. Kayak tadi malam kalau jenengan mengikuti, tadi malam itu ada 2 pohon, satu ulmus batu, ulmus batu, busuk batu, satunya pohon sancang. Nah, khusus untuk pohon busuk batu itu karena dia memilih konsep naturalis, dalam hal ini formal. Nah, tetapi ada beberapa hal yang tidak dipenuhi atau kurang dalam pemaksimalan bahan dengan pemilihan gaya natural atau formal. Nah, makanya kita coba sedemikian rupa apakah ada potensi lain atau kelebihan lain. Nah, ternyata ada, walaupun gayanya sama, gayanya sama-sama natural, tetapi cara pandang atau titik depannya jauh berbeda. Kalau dari awal dari sini, nah, itu ternyata ada potensi yang jauh lebih bagus, itu dari sini malah dari baliknya. Awalnya dari sini malah akhirnya yang bagus malah dari sana. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita pahami, sama-sama formalnya, sama-sama menggantungnya, tapi menggantung yang bagus itu seperti apa, formal yang bagus itu seperti apa. Jenengan harus paham. Dengan begitu jenengan akan bisa membuat saya dengan baik sesuai bahan. Ada nggak Gus? Agus. Iya.